Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya yang membahas informasi seputaran bantuan sosial PKH dan bantuan sosial BPNT sembako. Nah, apa kabar sahabat channel saya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah urusannya dan diperluas rezekinya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi seputaran bantuan sosial PKH dan bantuan sosial BPNT sembako di tahun 2023. Kita ketahui bahwa jumlah PKH di seluruh Indonesia adalah 10 juta KPM dan bantuan BPNT sembako di seluruh Indonesia mencapai 18,8 juta KPM para penerima. Dan harus kita ketahui bahwa bantuan sosial PKH, bantuan BPNT sembako di tahun 2023 ini penyalurannya secara bertahap-tahap. Jadi sebagai para KPM harus sabar menunggu kapan uang bantuannya akan cair. Nah, pada hari ini bantuan PKH yang kemarin itu sedang menunggu-nunggu ya, belum cair. Dan hari ini resmi cair yang menggunakan kartu KKS, baik itu di Bank Mandiri, BRI, BNI, ataupun BSI. Namun ada juga yang sampai saat ini belum cair. Itu dikarenakan mungkin ada permasalahan ataupun hanya menunggu tahap-tahapan kapan akan cair. Namun untuk bantuan BPNT sembako sudah hampir merata cair ya, karena sudah kita lihat juga di tempat-tempat lain semua mengatakan bahwa bantuan BPNT sembako sudah hampir merata cair yang menggunakan kartu KKS. Di sini juga saya perlu mengulang kembali bahwasanya bantuan PKH yang keluarnya dari kartu KKS hanya 2 bulan saja, dan untuk bantuan balita yang saya sudah terangkan berkali-kali juga masih banyak para KPM menanya kenapa uang balita belum keluar. Saya ulang sekali lagi bahwasanya bantuan balita yang anak ketiga dan anak keempat sudah tidak diberikan bantuan. Nah, tadi informasi seputaran bantuan yang keluarnya melalui kartu KKS, Bank Mandiri, BNI, BRI, ataupun BSI. Nah, bagaimana dengan bantuan PKH, BPNT yang penyalurannya dari PT POS? Nah, saya akan memberikan informasi masalah yang penyalurannya ada di PT POS. Sebenarnya SP2D itu sudah keluar ke PT POS. SP2D ini adalah nama-nama KPM penerima bantuan sosial, baik itu BPNT sembako dan bantuan sosial PKH. Hanya saja bantuan PT POS lebih menghabiskan waktu daripada yang penyalurannya di kartu KKS. Kenapa? Karena PT POS jika mendapatkan SP2D dari pusat, mereka harus mencetak surat panggilan untuk para KPM yang namanya sudah tertera di SP2D. Kemudian setelah dicetak, pihak PT POS ini akan memberikan undangan itu ke desa-desa masing-masing. Kemudian aparat pemerintah desa akan memanggil nama-nama KPM yang tertera di undangan tersebut. Nah, jadi agak ribet ya. Maka dari itu sampai saat ini bantuan dari PT POS belum juga cair karena pihak PT POS masih menerima SP2D sekitar 40% dan mereka masih menunggu SP2D 60% lagi sehingga pengerjaannya tidak 2 kali. Nah, jadi setelah nanti mereka menunggu SP2D 60%-nya lagi dari pusat sampai mencapai 100%, barulah mereka akan bagikan surat undangan tersebut ke pemerintahan desa. Kemudian pemerintahan desa akan memanggil para KPM yang ada nama-namanya di SP2D ataupun di surat undangan itu untuk pengambilan bantuan sosialnya, baik itu bantuan sosial PKH ataupun BPNT. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwasanya ada titik komunitas pembagian untuk penyaluran yang di PT POS. Ada 3 titik ya. Yang pertama, ini tergantung daerah masing-masing mengambil kebijakan seperti apa. Jadi yang 3 titik itu, yang pertama adalah bisa penyaluran bantuan yang dari PT POS itu diambil dari kantor desa ataupun kantor kecamatan, tergantung daerah masing-masing. Dan yang kedua, titik komunitas pengambilan bantuan sosial itu bisa juga dari kantor pos.
Dan yang ketiga, bisa juga pengambilan bantuan sosial itu bisa juga ada para KPM yang lansia, sakit, itu akan didatangi oleh petugas PT Pos itu sendiri. Jadi yang bantuan dari PT Posnya juga belum cair, jangan berkecil hati ataupun risau ya. Mungkin 1 minggu ini bantuan yang dari PT Pos akan dicairkan. Namun pembagiannya itu tidak serentak ya, itu PT Pos akan membagi per desa masing-masing. Jadi tidak akan terjadi kerumunan. Dan jika para KPM telah mengambil bantuan sosial PKH ataupun bantuan BPNT sembako, baik itu dari yang keluarnya dari kartu KKS ataupun nantinya dari PT Pos, mohon bantuannya itu dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Nah, itu saja yang informasi yang saya dapat berikan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi para penonton channel saya dan para KPM yang menonton channel saya ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagikan ke media sosialnya agar saya dapat memberikan informasi tentang info bansos PKH dan BPNT yang terkini. Salam sehat, salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.